mesin baru ya. Pertama-tama alhamdulillah selamat buat Bapak Pak Haji Maruf dan Ibu Hajah Feni. Selamat sudah memiliki mesin berteknologi abad 22. Mesin kesehatan. Walaupun di Indonesia belum ada regulasinya, nggak apa-apa. Tapi di dunia luar, Jepang, Amerika, Eropa sudah mengakui bahwa ini adalah medical device. Nah, sekarang kita nyalakan mesinnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barokallah, di Jumat ini kita mau silaturahim ke Provinsi Banten, di Kota Serang tepatnya, bersama dengan Ustadz. Ya, alhamdulillah ini kita mau edukasi gimana cara mengoperasikan mesin Kangen Water dan produk knowledge-nya, air hidrogen itu apa manfaatnya dan bagaimana cara kerjanya. Alhamdulillah guys, sudah sampai di kediaman Ibu dan Feni. Nah, ini dirinya Afifa ya, Serang Banten. Kita tengok apa yang ada. Aku udah pasang ini guys, mesin Kangen Water ya. Instalasi awalnya ini dari air tanah, ini masih cara konvensional guys. Kita udah pasang mesin dan bentar lagi kita mau jelasin operasionalnya gimana. Terus catatan bahwa mesin Kangen Water itu disupport oleh alat ini yang memfiltrasi air baku. Air baku ini guys, ya, ini air baku ya, air sumur ya, ini air sumurnya. Kita cek PDS-nya asam guys ya, pH-nya asam. Terus PDS-nya nembus angka 790, tinggi banget, makanya rasa airnya kayak air antah gitu ya, tapi pH-nya asam. Nah, terus pakai mesin ini kita lihat hasilnya. Nah, sebelumnya menggunakan ini, nah ini hanya sebagai penyeimbang aja ya, karena komen ininya di sini utamanya. Kita cek. Oke, sekarang kita cek dari air. Dari sini kita cek. Ini hasil dari filtrasi tadi. Kita cek ya. Kita cek di sini PDS-nya berapa. Signifikan turunnya dari 790 ppm jadi 196. Signifikan turunnya, dan kita cek pH. Ya, pas ideal pH 7 yang diminta oleh mesin Kangen Water, karena kalau terlalu tinggi maka potensi mesin Kangen Water akan meninggalkan deposit mineral yang mengganggu kerja elektronik. Ini udah ideal. Hanya dari alat ini kita lihat ORP-nya udah masuk minus 500, padahal belum mesin Kangen Water. Dan hidrogennya 1000 belum masuk mesin Kangen Water, sudah 1000 atau 1,0 ppm ya. Signifikannya di sini 0,9 atau 900 ppb. RP-nya minus 400 ya, belum mesin Kangen Water, dan pH-nya 7 sempurna, itu hijau. Ini teknologinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, jadi mesin baru ya. Pertama-tama alhamdulillah selamat buat Bapak Pak Haji Maruf dan Ibu Hajah Feni. Selamat sudah memiliki mesin berteknologi abad 22. Mesin kesehatan. Walaupun di Indonesia belum ada regulasinya, nggak apa-apa. Tapi di dunia luar, Jepang, Amerika, Eropa sudah mengakui bahwa ini adalah medical device. Nah, sekarang kita nyalakan mesinnya. Kita bisa melihat bahwa mesin ini baru dari memori 0 ya, masih 000, jadi belum ada sistem yang digunakan di sini. Nah,
Nah, ini namanya kondisi standby. Nah, ini ya. Ini namanya kondisi standby. Jadi saran saya kalau nggak dipakai, ini dicabut. Karena kalau pas ada lompatan atau lonjakan arus listrik, kena dia. Pasti kena. Berapa ini volt pasti kena. Makanya ini mesti cabut. Kalau ini baru standby power. Nah ini kalau dibiasakan standby kayak gini, ada lonjakan tadi, hujan, petir, segala macam, ini akan berpengaruh di LCD-nya. Dia nanti akan nge-blue. Nah ini kondisi normal. Nah mesin ini ada 5 fitur air ya. Jadi bisa bikin 5 macam air. Yang pertama kalau motor dari awal 8,5. Untuk apa? Ini pH-nya lebih rendah, ORP-nya lebih rendah, gas hidrogennya lebih sedikit. Karena arus yang masuk ke sini hanya 1 atau 2 plat yang beroperasi. Nah, ada 9, pH 9, pH 9,5. Ini yang biasa kita minum. Karena di mana berlimpahnya gas hidrogen untuk terapeutik, untuk terapi. Ini di air pH 9,5. Dan air ini nggak boleh buat minum obat. Karena si obat akan ternetralisir. Jadi gimana dong kalau buat minum obat barengan gitu kan? Pakai clean water. Nah, clean water ini netral. Jadi hanya perpindahan dari air baku melewati mesin ini. Jadi di sini nggak ada arus listrik yang mengelektrolisis air ini ketika kita pencet clean water. Clean water keluarnya sama, pH-nya 7 sama, atas bawah pH 7. Kalau tadi common water, yang sini common water pH 9, di bawah itu bisa range-nya pH 5 sampai 6. Ya. Terus kalau kita bikin, kalau ini bisa buat minum semua ya, 1, 2, 3, 4 ini buat minum. Nah kalau beauty water ini nggak boleh diminum yang keluar dari sini karena dia asam. Untuk apa peruntukannya? Dia memiliki sifat astringent, mengenyalkan, mengencangkan kulit. Kenapa? Karena pertama dia mikrokluster langsung menyerap ke pori-pori kulit dan dia membawa oksigen. Terus pH-nya sama dengan pH kulit, yaitu pH 5 sampai 6. Jadi cocok banget buat ngecekin kulit, perawatan, bersihin kaca juga cocok. Nah, kebalikannya, polaritasnya dia ngeluarin air basah. Range-nya antara pH 8 sampai pH 10 range-nya. Jadi bisa diminum dari sini. ORP-nya, antioksidannya tinggi juga. Gas hidrogennya juga tinggi juga dari sini. Nah, kalau beauty water sinyalnya untuk bahwa air yang keluar dari sini nggak bisa diminum, itu bunyi tit 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 tit. Pokoknya kalau mesin ini ngeluarin buzzer bunyi tit tit itu nggak boleh dikonsumsi. Ketika notice cleaning ngebilas bunyi tit 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 itu ya hanya dilepas saja ngebilas. Berikutnya tombol strong exit. Nah strong exit ini dia ditambahkan cairan sodium hipoklorit. Bukanya gimana? Cara bukanya, ini ditarik aja. Nah ini kayak buka handphone aja, ada kancingnya, ini tinggal ditarik doang. Terus tarik. Nah diisi sama ini sodium hipoklorit NaCl. Sama dengan cairan infus dong NaCl. Ya, cuma konsentrasi sodium hipokloritnya itu kita nggak tahu. Ya kalau ini kan udah diukur, kan pasti beda ya konsentrasinya gitu kan. Ya walaupun sama-sama namanya NaCl ya jangan serta-merta dibuat bahan ini. Karena apa? Kita nggak tahu cairan elektrolitnya seberapa besar. Konsentrasi. Ya konsentrasinya tadi. Kalau ini udah diukur, cuma nggak dijelaskan di sini berapa konsentrasinya. Tapi dijelaskan di sini ada sodium hipoklorit. Terus ada namanya sodium klorit. Jadi jadi satu. Bahan dasar dari deterjen. Ya, sodium hipoklorit itu bahan dasar dari deterjen. Jadi hasilnya ketika kita bikin ini ditutup di sini. Cara bukanya ini ada kapnya. Jadi dibuka ini, terus dibuka di sini.
kayaknya kenceng banget, masih baru. Atau tangan saya habis kena bor, jadi Kenapa? nah loh, yes. Ini nguji kan di Banten ya. Nah, ini bisa dibuka lewat sini, ini ditarik buat nyuci bagian dalam. Jadi kalau ini nyucinya gimana buat dalamnya ini? Ya buka lewat situ. Tapi kalau mau refill, lewat sini. Ini ada klepnya, ada tidak? Ini ditumpah. Nggak boleh melewati batas merah. Karena kalau melewati batas merah, nggak ada ruang udara, nanti si pompa ring pump di dalam mesin ini nggak bisa narik cairan ini. Ya. Pernah aja. Segini aja. Segitu aja. Ya, segini aja. Itu kan masih Batasnya. lama. Ya, nanti kalau pindah-pindah lupa tumpah. Tumpah ke dalam ini berbahaya. Ini korosif banget. Oh, gitu. Jadi sedikit aja. Nanti kan kelihatan indikatornya kan ada. Ini kan ada bola indikator. Pelampung ya. Nah, ini ada strip buat nunjukin habis enggaknya. Ya. Buat nunjukin oh bolanya di sini nih, Mas penuh nih sini kan. Jadi kayak gitu. Nah, ini kalau habis gimana? Beli di kantor atau hubungin sponsor atau hubungin leader terdekat. Hubungin saya, boleh. Oke. Nah, cairan ini hanya bisa beroperasi ketika kita pencet tombol strong exit. Maka di dalam ini ada ring pump aktif nyala untuk narik si enhancer. Jadi kalau kita bikin kangen water dan air lainnya, dia nggak berfungsi, nggak bercampur. Kenapa? Karena pompa buat narik itu nggak aktif. Jadi tombol strong exit ini ada dua fungsi, sebagai saklar pengaktif pompa dan saklar ngaktifin modul elektrolisis. Nah, kali ini kan cuma ya kangen water. Kalau ini tombol sama kayak ini. Jadi suatu hari mudah-mudahan nggak terjadi kalau mesinnya konslet, itu biasanya dari power kan muncul kangen water kayak gini ya. Itu langsung lompat ke sini. Karena ini jalurnya paralel. Ya, penyebab kayak gitu banyak. Berdebu, konslet tadi itu apa, lonjakan segala macam, nanti itu saya jelaskan menyusul lah ya. Nah, strong exit ngasilinnya di sini. Keluar strong exit, di sini kebalikannya. Strong kangen. Strong exit dengan pH 2,5 dia dikenal sebagai anolit acid atau cairan hipoklorus acid, yaitu cairan antiseptik atau desinfektan berbahan dasar air, non alkohol dan sangat aman untuk jerawat, untuk kumur, bunuh bakteri bagian dalam kumur, terus luka, penutup luka, karena dia memiliki antiseptik dan udah diakui. Makanya kemarin heboh waktu COVID, langkanya alkohol, Universitas IAIN meneliti, karena heboh kan strong acid, diteliti ternyata strong acid memiliki kriteria tersebut. Dan ternyata bahasa ilmiahnya bukan strong acid. Kalau strong acid secara umum yaitu cairan yang keras, asam kuat, berbahaya, membuat iritasi. Ini cuma nama aja, tapi sebenarnya nama ilmiahnya ya kayak Panadol, nama ilmiahnya paracetamol, ya kan gitu. Ini nama ilmiahnya hipoklorus acid, ternyata sebuah cairan dari proses elektrolisis yang bisa digunakan sebagai disinfektan atau antiseptik. Jadi alkohol alami teraman bahasanya gitu ya. Nah, strong kangen dia mengeluarkan air sangat basah, fungsinya untuk pencuci, pembersih. Bersihin apa? Bersihin pestisida bersihin beras dari pestisida, buah-buahan dari pestisida, sayuran dari pestisida. Bahkan dia juga bagus buat bersihin mata yang iritasi, kena debu, berminyak, kecapean, itu akan memunculkan lendir. Itu dicuci pakai strong acid, bersih. Jadi manfaat dari strong kangen itu bagus ya.
Nah, idealnya mesin ini mengalirkan 2 liter sampai 4 liter per menit. Jadi nggak usah kencang-kencang. Jadi itu. Tapi kalau terlalu kecil dia akan bilang increase flow. Kalau tulisan increase flow, muncul increase flow di sini, nggak usah panik. Ini ditambahkan mesinnya. Kayak gini contohnya nih, saya kecilin ya. Jadi suatu hari kalau ketemu increase flow, nah, ini ya, increase flow, nggak usah panik, ditambahin aja tekanan airnya. Nah, gitu ya. Ini belum keluar karena mungkin karena ini rendah. Nah, ini baru. Nah, dibelak. Kita lihat ya, ini polaritasnya, bahan bakunya hijau. Lihat bulir hidrogennya. Ini bulir hidrogen. Jadi bukan kotor, bukan keruh, tapi bulir hidrogen. Cara ngeceknya pakai alat ini. Ya. Lihat yang air biasa turun, ya kan? Nggak ada antioksidannya. Turun dia. Ya kan? Sementara yang kangen water langsung naik. Berapa? Negatif 500 reduksinya. Jadi dia oksidasinya negatif minus 500. Vitamin C itu cuma minus 50. Teh hijau minus 100. Minyak ikan omega 3 minus 300. Tapi masalahnya kalau nggak mungkin dong kita minum minyak ikan 11. Kebayang ya? Atau minum vitamin C 15 sekaligus langsung asam lambung. Tapi kalau minum kangen water mau 2 gelas, 3 gelas tapi dapat antioksidan 10 kali lipat daripada vitamin C secara alami. Kenapa? Karena dia antioksidasi. Kita lihat gas hidrogennya. Gas hidrogen Itu ORP tadi ya? Hah? Tadi ORP. Tadi ORP, oksidasi reduction potential. Jadi potensi oksidasi. Kalau positif berarti teroksidasi. Iya, kalau ini Ya, ini antioksidan. antioksidan. Gas hidrogennya masih 1000 ya. Masih baru, bro. Nah, kita lihat di sini. Kebalikan. Nah, turun. Gas hidrogennya turun. Ya. Nah, ini nol. Kalau air biasa nggak ada sama sekali. Nah, ini gas hidrogen. Oh, ini dari sini nih. Dari hasil filter ini pastilah ada. Ya. Kita lihat yang air sumur biasa turun ya. Ini karena TDS-nya sampai 700 ya. Error. ORP turun ya kan, tadi minus 500. Sekarang berapa detik kemudian atau berapa menit kemudian udah mulai turun 10 digit. Jadi minus 490. Itulah kenapa Kangen water itu harus minum fresh dari mesin. Kalau ditaruh di galon harus pakai galon keran biar nggak ini ya, biar nggak cepat nguap. Jadi itu dibanding dengan air biasa nggak ada tandingannya. Kalau kita belum lihat pH-nya tadi ya, terlalu dalam itu. Nanti kalau udah penuh ya hidrogennya. Ini kalau pakai sinar gitu kelihatan. Kita lihat pH. Ini tadi kebalikannya. Padahal bahan bakunya yang masuk hijau. Di proses Kangen water
Yang satu hidrogen, ini kumpulan dari natrium, kalsium, kalium, magnesium, mineral-mineral esensial. Ini kebalikannya, hidrosil. Ada klorin, apa namanya, oksigen, pokoknya hidrosil. Kebalikannya dari tadi magnesium. Jadi Ini berarti pH-nya berapa itu karena? Ya ini sekitar ini. Ini kalau ngikutin pH charge dia masuk ke 10. Harusnya kalau 9,5 itu biru gelap. Ini masih ungu. Oh sama ya, biru gelap ya? Oh ini sama. Akurat. Biru gelap. Ya masih baru, membrannya masih baru juga. Belum panas. Kalau nanti yang pakai dengan flow kecil hasilnya bisa ungu. Tapi sebenarnya idealnya segini. Sesuai. Jadi intinya yang bekerja untuk naikin pH ORP atau hidrogen itu kekuatan dari listriknya. Ketika kekuatan listriknya terhantar rata ke penampang plat-platnya itu sebesar handphone itu 4,6 in. Jadi kalau itu terhantar, membrannya terhantar panas, maka kerja elektrolisis merata. Karena ini masih baru, ya, tapi udah oke. Ini pun sebaliknya kalau kita bikin kangen beauty water itu kebalik. Pakai cairan itu. Kalau beauty water enggak. Yang pakai itu strong acid atau strong waternya. Iya. Ngangkatnya terlalu ini. Enggak. Gitu. Ini asam, bunyinya gini ya kalau bikin beauty water, ini keluar basah. Ini asam, ini basah, ini asam. Kita bisa cek. Empat. Polaritas. Jadi bisa kalau mau dari sini. Ini hidrogennya juga tinggi. Sama berarti kan. Jadi kalau supaya mesin ini platnya bersih kedua sisi, memang harus aktif beauty water, current water. Tombolnya harus bolak-balik. ORP-nya gimana? Sama. Tadi hidrogennya juga tinggi. Tapi emang harus cepat bilang dimundur langsung dari itunya. Emang kayak kata dibilang sama Mbak Eni itu, yang Mbak Eni mana tuh? Yang Mbak Eni yang orang Denmark dari mesinnya. Ya memang harus dari mesin. Karena di saat itu hidrogen berkumpul. Makanya kenapa? Jadi, selama ini saya beli sama dari teman Turun. ini nggak ada, berarti cuma apa alkalinya ada, alkalinnya ada. Nah ya, coba dicek ini. Turun hidrogennya 700. Masih ada ya? Itu Ada. Berapa jam sehari tadi? Tadi siang berangkat. ORP-nya turun minus 300. Ya kan? Masih ada. Tapi kalau pH masih pH bertahan. Oh, pH juga turun tuh. Turun dikit. Biru. Makanya sebaik-baiknya minum kalau untuk terapeutik itu memang fresh from Nah, artinya kalau memang ini seharian ya, nanti dari Ya, pagi ya. Hmm. Dari pagi tadi kan ke sini Ya, dari pagi. jam berapa tadi? Ya jam 10-an sini. 10. Berarti kan jam 10 sini sekarang jam 7, jam 8 Ya. 7. Jam 7. Sebenarnya faktor utamanya di tempatnya wadah nih. Ada wadah yang menahan hidrogen agak lama seperti stainless, itu bisa seharian.
stainless Iya. atau yang bahan plastik BPA free tapi yang tebel, Ini BPA free. yang kedap warna gelap. Nah, ini bisa tahan lama. Itu kan plastik rongsok daur ulang. PET. Ya ini kan PET ini. Sekali pakai. Kan ada tandanya. Iya. Nah, BPA free yang kayak gini ini yang nggak boleh diulang pakai berulang. Kita itu sakit karena 3 perkara: dehidrasi, radikal bebas, dan homeostasis. Ya kan? Ya kan bidan. Ya. Dan air ini jadi solusinya. Dehidrasi, air ini memiliki microcluster untuk menghidrasi. Kayak daya serapnya itu dia memiliki molekul 4-6 mikromolekul. Sementara tubuh kita tuh, sel-sel tubuh kita tuh ada pori-pori atau namanya aquapori itu sebesar 10 mikron. Jadi langsung resep. Dibuktikan dengan apa? Bikin kangen water, terus cari teh celup, celupin, itu langsung merah. Jadi si air kangen water itu langsung penetrasi ke daun teh, ngeluarin zat tanin. Kalau air biasa nggak bisa, mesti dipanasin. Kalau ini enggak, karena tadi memiliki microcluster. Terus kita bicara tadi radikal bebas. Nah, air ini memiliki tadi oksidasi yang negatif tinggi. Nah, itu sebagai menetrali dan memproteksi tubuh kita. Terus homeostasis, keseimbangan asam basa, ya. Nah, diseimbangkan dengan pH alkalinnya dia. Saya belajar sama bicara. Jadi kayak gitu. Ya kan belakang saya kan ada dokter Jaidul, dokter Andika, dokter ini, dokter Sarah, yang dokter spesialis ini dokter Angga, ya kan. Jadi sama aja saya sekolah 7 tahun di sekolah kedokteran. Untuk akhir. Bercanda. Saya berteman dengan beliau 7 tahun kan, sama aja saya udah sekolah makan 7 tahun. Tiap hari digombleng, ayo dikasih materinya ini, baca slide, ini skripnya, baca. Oh, ya kali. Lebih ya. Jadi intinya Yang berat itu. dokter Angga canggih. Dia mah Nanti saya share video dokter Angga. Udah kan pasti dapat. ada. Bagaimana dokter Angga itu benar-benar jurnal banget. Dulu kita nggak jurnal, udah begini aja. Bu, saya bukan dokter. Pokoknya ini air. Ini kan mana? Ini basah atau asam? Nah, tuh biru. Wah, sulapan menarik. Jadi tubuh Bapak kan asam nih. Asam itu sakit. Sel kanker aktif di pH 5. Jadi kalau kita minum kangen water, langsung disimbangin biru. Sel kanker mati di pH darah 8. Nah, untuk dapetin pH darah kita di pH 7,3 itu darah ideal, itu harus mengkonsumsi yang super alkalin, yaitu pH 8. Dengan cara tercepatnya apa? Minum air. Karena kalau dengan makan buah-buahan, semangka, terus sayur brokoli, itu butuh waktu yang lama. Kayak gitu. Dan kita belum tentu mengkonsumsi itu. Jadi cara cepat aja. Iya, dan lagi kan ini kalau misalnya langsung ini bisa langsung diserahkan. Nah, alhamdulillah pekerjaan kita hari ini dibantu mudah oleh Allah dengan ramah tamahnya pembeli, klien, bidan Haja Feni dan Pak Haji Ma'ruf. Alhamdulillah barakallah. Dan sekarang kita keluar kota Serang mau menuju ke Bogor. Dan alhamdulillah didampingi oleh Ustadz Irfan.